2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mengenai urgensi pelaksanaan etika. Saya Mutiara Rizky Aulia selaku moderator. Saya Rizky Parpaisku. Saya Hopi Panadila Saputri. Saya Salma Filia Hidayat. Saya Anita Muhammad Kiano Fadilah. Saya Rafli Haryadi. Baik, selanjutnya untuk materi ini akan dijelaskan oleh Kiano. Ya. Pengertian tentang etika. Dalam definisi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Berarti sifat kesusilaan atau sebuah kebiasaan. Dan etika seringkali terkait dengan moralitas. Kenapa bisa seperti itu? Karena etika dan moralitas memiliki arti yang hampir sama, tetapi tetap ada perbedaan dalam tingkah laku sehari-hari. Moralitas atau kesusilaan digunakan untuk menilai perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika digunakan untuk menganalisis sistem nilai yang dominan. Ekspresi yang identik dengan etika itu mencakup yang pertama ada susila atau Sansekerta, menunjukkan landasan, prinsip, atau aturan hidup. Lalu yang kedua ada akhlak, yaitu akhlak dan ilmu akhlak yang beretika. Next. Etika sangat banyak sekali macam-macamnya. Etika berpacu kepada nilai dan prinsip moral yang menuntun perilaku seseorang ketika sedang berinteraksi dengan orang lain. Nah, etika itu umumnya ada dua, biasanya etika umum dan etika khusus. Dan etika khusus biasanya ada beberapa pecahan lagi di bawahnya. Dimulai dari etika umum. Etika secara umum mengacu pada bagaimana cara orang untuk membuat sebuah keputusan etis yang memandu pada perilaku manusia. Etika khusus itu adalah sebagai bentuk yang menerapkan sebuah moral yang ada pada situasi manusia. Etika khusus ini ada beberapa dan antara lain itu pertama ada etika pribadi, etika yang langsung dan berdasarkan perilaku kita pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada selanjutnya etika sosial. Etika ini menitik beratkan pada kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia ketika sedang menjadi manusia di masyarakat. Terus etika deskriptif, etika yang berdasarkan pada rasa rasional yang mencakup perilaku seseorang yang diinginkan ketika kita sedang berada dalam kehidupan sehari-hari. Ada etika normatif, menentukan perilaku dan pola perilaku yang baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Etika profesional, etika ini yang dipatuhi sebagai karyawan ataupun anggota pada sebuah instansi di dalam organisasi. Dan terakhir ada etika bisnis. Etika ini yang mengatur dalam dunia bisnis, misalnya seperti keputusan yang dapat diambil ketika kita sedang berdiskusi di dalam dunia bisnis. Lalu ada karakteristik dalam etika. Yang pertama ada tanggung jawab. Setiap profesi tertentu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesinya sendiri. Tanggung jawab ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau fungsional, lalu ada tanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari tindakan pelaksanaan profesi. Lalu di bawahnya ada kebebasan. Para profesional memiliki kebebasan menjalankan profesinya tanpa merasa takut atau ragu, tetapi tetap memiliki komitmen dan tanggung jawab yang ditentukan oleh kode etik sebagai standar perilaku profesional. Lalu selanjutnya ada kejujuran. Jujur dan setia era bangsa seorang profesi yang disamakan menuntut kebenaran dan tidak menyembunyikan diri, serta berupaya terus untuk mengembangkan diri dalam mencapai kesempurnaan bidang keahlian dan profesinya. Lalu ada keadilan. Dalam menjalankan profesinya, setiap profesional memiliki kewajiban yang tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap atau mengganggu milik orang lain. Lalu terakhir dalam prinsip ini, seorang profesional memiliki kebebasan secara otonomi dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuannya. Lalu ada fungsi etika di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tugas etika untuk memperoleh orientasi kritis ketika berhadapan dengan
kondisi moral yang membingungkan. Selain itu, etika juga berfungsi sebagai indikator kemampuan intelektual. Kompetensi intelektual adalah kemampuan bernalar secara rasional dan kritis. Kemudian, etika juga bekerja dalam orientasi etis yang sangat diperlukan dalam sikap rasional. Nah, pertama sebagai ilmu, etika dapat dijadikan sebagai kumpulan teori moral yang juga dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai teori, dapat diperkaya dengan praktik-praktik yang hidup dalam masyarakat. Etika selalu dipelajari di perguruan tinggi, sehingga setiap alumni dianggap bermoral tinggi. Sebagai pertimbangan moral yang dapat menjadi unsur pembantu dalam ilmu sosial. Terus selanjutnya fungsinya itu sebagai sarana memperoleh orientasi kritis terhadap berbagai konsep moral kehidupan sosial yang membingungkan, dan untuk menghasilkan keterampilan intelektual dalam etika, yaitu kemampuan berpendapat secara rasional dan kritis dalam masyarakat dan lingkungan sekitar. Selanjutnya yang terakhir, sebagai orientasi etika, ini diperlukan untuk mengadopsi sikap yang masuk akal dalam masyarakat dan tetangga. Oke, manfaat etika. Manfaat etika dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bertetangga akan lebih hangat dan harmonis, timbulnya rasa empati kepada sesama tetangga, terhindar dari berbagai konflik yang berarti, tidak meludah di depan orang lain, berbahasa yang baik dan sopan, menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan, dan terakhir suka mencaci maki orang lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.